berupa kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub jamaah sekalian semula adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak. Semua jenis harta yang diberikan kepada manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam jamaah sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang begitu banyak. Dan Nabi Ayub alaihissalam diberikan seorang istri yang sangat solihah, sangat berbakti kepada dia dan sangat menghormati beliau. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ayub, menguji keimanan beliau, menguji keistiqomahan beliau. Semua harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan semuanya lenyap. Anak keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan semuanya meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah istri beliau yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit yang begitu menjijikan, yang saking menjijikannya ia terusir dari daerah tempat tinggalnya. Orang-orang tidak mau lagi dekat-dekat tinggal dengan Nabi Ayub. Mereka khawatir tertular dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ayub alaihissalam. Keadaan Nabi Ayub alaihissalam inilah yang begitu berat, begitu menyusahkan, begitu membuat dia sengsara. Akan tetapi jamaah sekalian itu tidak membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam keadaan yang paling perih sekalipun Nabi Ayub alaihissalam tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya yang memprihatinkan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang demikian istrinya yang solihah terpaksa menghinakan dirinya untuk keluar dari rumah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari satu rumah ke rumah yang lain ia melakukan pekerjaan rumah tangga orang lain untuk memenuhi kehidupan Nabi Ayub dan istrinya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala semakin berat jemaah sekalian. Semua orang mulai mengetahui bahwasanya dia adalah istri Nabi Ayub alaihissalam, yang pada akhirnya mereka pun menolak untuk kembali mempekerjakan istri Nabi Ayub alaihissalam. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub, istri Nabi Ayub alaihissalam, Allah beri karunia berupa 2 kepang rambut yang sangat indah dan sangat panjang. Dengan terpaksa jemaah sekalian, karena tidak ada satu orang pun yang mempekerjakan istri Nabi Ayub alaihissalam, ia pun potong salah satu kepang rambut yang ia miliki. Ia pun menjualnya kepada wanita-wanita bangsawan yang ingin menyambung rambutnya. Dan tentu saja ini jamaah sekalian diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-wasilata wal mustawsilah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta untuk disambung rambutnya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia jual kepangan rambutnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ditukar dengan makanan yang begitu mewah dari bangsawan, dari wanita-wanita bangsawan tersebut, dibawa masuk ke rumah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam bertanya kepada istrinya, "Dari mana engkau dapatkan makanan yang begitu mewah ini?" Ia menjawab, "Aku bekerja seperti biasanya." Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari berikutnya ternyata cobaan ini kembali datang kepada istri Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada satupun orang yang mau mempekerjakan istri Nabi Ayub alaihissalam. Dengan terpaksa ia kembali memotong kepang yang satunya lagi, ia kembali menjualnya kepada wanita-wanita bangsawan. Lalu kemudian ditukar dengan makanan yang ia bawa menuju rumah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam kembali bertanya kepada istrinya, "Dari mana engkau mendapatkan makanan yang begitu mewah ini?" Lalu kemudian Nabi Ayub alaihissalam memerintahkan kepada istrinya untuk membuka penutup rambutnya. Ternyata didapatinya
kepang yang dimiliki oleh istri Nabi Ayub alaihissalam sudah terpotong tanpa seizinnya. Nabi Ayub alaihissalam pada akhirnya marah pada istrinya, sangat marah sampai ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya dia sembuh, dia akan mencambuk istrinya 100 kali cambukan. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam, sampai pada tahap di mana dia sudah tidak bisa lagi menunaikan hajatnya kecuali harus dengan didampingi oleh istrinya. Istrinya mendampinginya lalu kemudian meninggalkan suaminya menunaikan hajatnya. Suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam setelah selesai menunaikan hajatnya, ia panggil istrinya. Kebetulan istrinya ini tidak mendengar panggilan Nabi Ayub alaihissalam. Disitulah dia merasa kepayahan, disitulah dia sudah merasa berat. Setelah penderitaan yang begitu lama, setelah 7 tahun penderitaan yang begitu lama, disebutkan di riwayat lain setelah 17 tahun penderitaan yang begitu lama, begitu menyiksa, pada akhirnya ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, Tuhanku, Rabbku, inni massaniyad dur, sesungguhnya aku ditimpa kemudaratan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Zat yang paling Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni wajadnahu sabira, inni wajadnahu sabira, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapati Nabi Ayub alaihissalam adalah termasuk orang yang sabar, lulus ujian kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, lulus diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersabar. Inni wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Ayub adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabnalah, lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, urkut birijlika, hentakanlah kakimu ke tanah, maka keluarlah mata air yang mengalir dari bawah kaki Nabi Ayub alaihissalam. Hada mughtasalun baridun wa syarab. Lalu Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi dan minum dari air tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, sampai benar-benar bersih jasad Nabi Ayub alaihissalam, sampai benar-benar bersih tubuh Nabi Ayub alaihissalam, sampai istrinya pun tidak mengenalinya kembali. Istrinya bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau melihat suami saya? Perawakan dan badannya dan wajahnya seperti engkau. Lalu kemudian Nabi Ayub alaihissalam berkata, sesungguhnya aku ini adalah suamimu Ayub, sesungguhnya aku ini adalah suamimu Ayub. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada Nabi Ayub bukan hanya apa yang Nabi Ayub alaihissalam minta. Nabi Ayub alaihissalam tidak minta lebih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Namun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Ayub memiliki anak keturunan dengan jumlah dan wajah yang seperti keturunan Nabi Ayub alaihissalam yang sebelumnya yang Allah ambil. Allah jadikan mereka persis sama, tidak ada beda. Dan inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang mengajarkan kita betapa pentingnya kita bersabar di atas musibah, betapa pentingnya kita untuk beristiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah takdirkan tidak ditimpa dengan penyakit yang ditimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemudahan. Kita masih diberikan keluasan di dalam harta kita.
kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tidak layak bagi kita jamaah sekalian untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk malas membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menghafalkannya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, masih berikan kemudahan kepada kita. Inilah kesempatan pada kita sebelum datangnya ujian Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi melanda kita, yang bisa jadi menimpa kita, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang jiwa mengetahui apa yang ia kerjakan di hari esok. Barakallahu